Soal Papua Barat, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya heran sekali kenapa angka honorer Papua Barat itu bisa membludak sampai 1.280-an. Apakah betul ada honorer sebanyak itu? Ataukah honorer yang diselundupkan? Kantor yang pernah saya pimpin saja DPRD Papua Barat itu, saya tahu siapa yang honor di situ. Tapi hari ini ada banyak nama-nama baru yang muncul di situ. Ini yang saya maksud sebagai honor selundupan. Honorer selundupan. Dan ini terlalu banyak, itu baru satu kantor. Belum kantor-kantor yang lain. Bahkan ada juga honorer yang sebenarnya umurnya sudah melebihi 35 tahun masuk dalam honorer yang akan jadi CPNS. Saya pikir Badan Kepegawaian Daerah untuk menyeleksinya secara hati-hati. Karena ada potensi pelanggaran hukum di situ yang nanti bisa ramai. Karena itu saya minta agar diseleksi secara baik, nanti yang umurnya melampaui 35 tahun yang masuk di CPNS itu dipindahkan menjadi P3K. Lalu lowongan yang sisa itu bisa direkrut ulang untuk mengisi kuota itu. Gitu. Kan kasihan juga orang yang sudah mengabdi lama lalu kemudian hanya terbentur usianya melampaui 35 tahun lalu dia menjadi tenaga kontrak. Dia pakai kontrak. Sementara ada orang yang tidak pernah honor tapi tiba-tiba masuk sebagai PNS. Karena itu saya sudah ingatkan kepala badan agar hati-hati di dalam seleksi itu. Karena saya akan perintahkan LBH saya itu memberikan pendampingan kepada mereka yang merasa dirugikan. Dan kita akan tempuh upaya hukum. Supaya beli rasa keadilan buat masyarakat. Jadi jangan karena tidak mampu bersaing di jalur formal, lalu memanfaatkan honorer sebagai peluang. Dan saya tahu, karena ini Bapak Gubernur tidak tahu. Saya yakin beliau tidak tahu, karena beliau diyakinkan oleh tim forum honorer itu. Jadi modusnya begini. Mereka lapor ke BKN bahwa honorer di Papua Barat ada 1.280 sekian. Mereka plot angka dulu, jadi dari kementerian setuju, baru mereka jalan cari orang mengisi itu. Itu modusnya. Karena itu saya minta pemerintah daerah agar hati-hati, karena provinsi ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah Papua. Jadi jangan bikin masalah baru, masalah-masalah lain. Karena itu saya sebagai pendiri provinsi ini, salah satu tokoh yang ikut terlibat, aktif, tidak berdiri di pinggir jalan atau ikut-ikut saya lihat di DPR terus pulang bicara. Videonya masih ada dan pemerintah Republik Indonesia, tokoh-tokoh itu masih hidup. Kecuali Menteri Dalam Negeri yang sudah meninggal, Pak Hari Sabarno. Ibu Sekjen Siti Nurbaya itu sekarang Menteri Kehutanan. Masih ada, waktu dia Sekjen. Hendro Priyono Kepala BIN masih ada. Pada Pak Susilo Bambang Yudhoyono Menko Polhukam waktu itu masih ada. Ada banyak pihak yang masih hidup, tahu sejarah provinsi itu. Karena itu, saya hanya menyampaikan bahwa provinsi ini dibentuk sebagai antitesa dari keinginan orang Papua memisahkan diri. Tapi ini tidak digunakan oleh para penyelenggara negara, pembantu-pembantu gubernur itu, untuk bekerja sungguh-sungguh mewujudkan itu. Tapi kebanyakan mereka melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan rente, untuk mendapatkan keuntungan. Sama sekali provinsi ini belum menjawab persoalan itu. Secara ideologis tidak ada aksi-aksi ideologis yang nyata. Mohon maaf saja.
Saya lewat sekarang ini pun ibu kota provinsi ini sudah bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Semestinya bendera itu sudah berkibar di rumah-rumah penduduk. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini? Hanya sibuk menghabiskan uang otsus saja kan?